Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi informasi sudah sangat berkembang pesat, terlebih lagi seperti era sekarang, yaitu pada tahun 2020 bisa dinamakan sebagai eranya globalisasi. Teknologi dan informasi sudah sangat berkembang pesat, begitu pula dengan perkembangan yang namanya internet. Salah satu dari dampak yang dari berkembangnya teknologi informasi tersebut adalah sosial media. Dengan menggunakan sosial media, kita dapat memperoleh informasi secara cepat dan tepat, dan juga kita dapat memperoleh hiburan di sana. Nah, sebelum kita melakukan yang namanya sebelum kita menggunakan sosial media tersebut, kita akan pihak dari penyedia layanan sosial media tersebut seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya akan menyuruh kita ataupun meminta kita untuk mengisi form registrasi terlebih dahulu. Yang mana umumnya form registrasi tersebut akan meminta kita memasukkan data-data pribadi kita seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengisikan form pendaftaran ataupun form registrasi tersebut secara benar dan tepat, maka data-data kita tersebut akan disimpan ke dalam database mereka. Nah, dengan demikian kita sudah memiliki yang namanya akun sosial media. Dengan memiliki akun sosial media tersebut, kita dapat melakukan akun foto, video, ataupun kita dapat berbagi ataupun bertukar pikiran kepada orang di luar sana, sehingga dengan menggunakan sosial media tersebut kita dapat mengetahui apa yang mereka lakukan, dan orang lain juga dapat mengetahui apa yang kita lakukan tersebut. Lalu, apakah dengan menggunakan sosial media tersebut kita bisa dikatakan aman dari yang namanya tindak kriminal, atau bisa disebut dengan yang namanya cybercrime? Cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan yang mana menggunakan jaringan internet ataupun sistem operasi untuk memperoleh informasi ataupun autentikasi secara ilegal. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan informasi berupa data pribadi kita, data keuangan, dan lain sebagainya, sehingga data-data tersebut mungkin akan digunakan oleh mereka dengan tidak benar. Nah, salah satu beberapa cara yang biasa digunakan oleh para peretas ataupun para penyerang atau para pelaku tindak kriminal cyber, yaitu seperti trojan, malware, virus, phishing, keylogger, dan mungkin social engineering. Nah, di sini saya akan berbagi ataupun berbicara sedikit terkait dengan social engineering tersebut. Mungkin dari contoh-contoh yang seperti saya sebutkan sebelumnya, teman-teman mungkin sudah mengetahuinya ataupun pernah dengar dari istilah-istilah tersebut. Nah, bagaimana dengan social engineering? Apakah teman-teman yang nonton video ini sudah mendengar daripada yang nama istilah social engineering tersebut? Social engineering merupakan suatu tindak kriminal yang mana para penyerang menggunakan ataupun mengintimidasi psikologi daripada korbannya, sehingga para korbannya tersebut tidak akan sadar ataupun tidak sadar jikalau mereka sedang diserang, sehingga para korban tersebut akan membeberkan ataupun memberikan informasi perihal data diri pribadi mereka secara cuma-cuma kepada penyerang. Para pengguna teknik social engineering ini disebut dengan yang namanya social engineer. Social engineer ini dapat bekerja secara individu ataupun secara kelompok. Nah, target mereka itu ada banyak, mulai dari individu sampai berupa organisasi ataupun perusahaan. Umumnya kalau para social engineer mengincar perusahaan itu yang dekat-dekat dengan ruang lingkup perusahaan seperti resepsionis ataupun para staf IT dan lain semacamnya. Nah, dengan menggunakan teknik social engineer, kita dapat menggunakan yang namanya psikologi manusia untuk memperoleh informasi tersebut, seperti rasa takut, rasa percaya, ataupun yang lain sebagainya. Misalkan gini, dalam suatu perusahaan terdapat yang namanya struktur organisasi, yang mana struktur organisasi tersebut dipimpin oleh yang namanya kepala instansi ataupun bos gitu. Nah, misalkan kita sebagai bawahan yang bekerja dalam suatu perusahaan tersebut, dan seorang bos itu meminta data diri pribadi kita, maka kita akan memberikan data diri kita tersebut ataupun informasi pribadi kita tersebut secara cuma-cuma. Nah, itu adalah salah satu dari teknik yang digunakan para penyerang untuk menggunakan social engineering tersebut. Social engineering juga dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, seperti yang contohnya tadi, misalkan penyerang berpura-pura seperti bos kita dan meminta data diri pribadi kita dan kita memberikannya secara cuma-cuma, maka itu para social engineer tersebut menyerang secara langsung. Mereka tinggal meminta saja password dari kita dan kita akan memberikan secara cuma-cuma. Nah, bagaimana dengan secara tidak langsung? Mungkin para social engineer tersebut akan mengirimkan kita berupa email ataupun surat, yang mana kita harus mengklik ataupun membaca terlebih dahulu, sehingga jikalau kita membaca dan kita tersadar, oh ini ada pesan masuk dan kita harus
memberikan informasi tersebut secepatnya. Maka itu adalah salah satu teknik yang digunakan oleh social engineer untuk memanipulasi korbannya sehingga mereka dapat mendapat informasi pribadi kita secara langsung. Nah, teknik-teknik yang digunakan para social engineer juga banyak ya. Misalkan seperti phishing, spear phishing dan lain sebagainya. Phishing ini seperti kita membuat suatu website tampil website yang sama seperti website aslinya, yang mana website tersebut akan, jikalau kita mengisikan informasi pribadi kita informasi pribadi kita tersebut tidak akan dikirim kepada pihak instansi yang berwajib tersebut, melainkan akan dikirim melalui ke dalam akunnya dari para penyerang tersebut. Nah, apa beda spear phishing dengan phishing biasa? Phishing biasa biasanya menargetkan cuma individu semata, dan spear phishing ini menargetkan orang-orang lebih spesifik. Dan biasa spear phishing ini digunakan untuk menargetkan perusahaan besar. Dan yang terakhir adalah metode pretexting, yang mungkin dari teman-teman mungkin masih sedikit kurang atau bisa dibilang belum sering mendengar istilah ini. Saya misalkan contohnya seperti ini. Pretexting itu teman-teman mungkin pernah mendengar suatu ataupun pernah mendapatkan berita ataupun pesan yang berbunyi kisaran mama minta pulsa seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk metode dari pretexting, yang mana para penyerang berpura-pura sebagai salah satu dari kerabat ataupun teman dekat kita yang mana kita membutuhkan bantuan, dan jikalau kita memenuhinya, maka informasi ataupun data diri kita akan dicuri oleh mereka. Saya rasa cukup demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.